bank. Ini adalah bank dagang Belanda. Jadi pada awal penguasaan Belanda di Pulau Lombok, bank ini dibangun untuk menunjang perekonomian. Karena di Lombok itu waktu itu surplus beras, produksi beras. Jadi Lombok itu mengekspor beras banyak sekali. Itu dalam 1 tahun itu dia bisa mengekspor sekitar 20.000 ton yang dari Lombok. Itu disebar ke seluruh dunia oleh pedagang-pedagang Eropa, pedagang Cina. Nah, Indonesia Bank ini dia adalah tempat menyimpan ternak-ternak sebelum akan dikirim ke luar negeri. Makanya sampai sekarang ada salah satu tempat di sini terkenal dengan nama Kampung Kandang Sapi. Kampung Kandang Sapi karena memang di sini dulunya ternak-ternak yang sebelum dikirim ke luar negeri dikandangkan. Setelah juga waktunya baru dia mereka. Nah, ini juga pelabuhan ini selatan juga terdapat pantai yang dimana pantai di sana adalah tempat pendaratan pasukan Belanda ketika melakukan invasi ke Pulau Lombok. Kalau masalah sapi itu kita terjadi di tahun kolonial ya, tahun 1920-an. Itu ekspornya memang langsung ke Singapura, Pak. Jadi nanti yang namanya yang pengurus untuk ekspor sapi itu namanya trader. Ya, trader itu yang pengurus orang-orang yang bertugas mengurus sapi yang ada di kapal nanti. Jadi semacam tempat kalau modern sekarang itu karantina wilayah ya. Jadi itu sebenarnya sebelum Ampenan ini rame, sebenarnya yang lebih rame dulu Tanjung Karang, Bu. Tanjung Karang itu di bawah pimpinannya Mufti Wayantaga itu sekitar tahun 1740. Nah, cuma nanti terjadi konflik antara kerajaan-kerajaan yang ada di Mataram, yang ada di Lombok bagian barat ini, terutama antara Mataram dengan Karangasem. Jadi perang saudara tahun 1838 sampai tahun 1839. Sejarah mencatat adalah Mataramlah yang memenangkan perang ini. Jadi ketika Tanjung Karang kalah, yang disebut dengan Karangasem tadi itu, maka Mataramlah Ampenanlah yang naik. Nah, jadi tahun 1838 itu sudah mulai rame Ampenan ini dan ditandai dengan sah bandar pertama itu namanya Dipiting. Dipiting ini orang kelahiran Inggris, kebangsaan Inggris yang membantu Raja Mataram ini berperang melawan Pajajaran. Atas jasanya itu dialah diangkat sebagai sah bandar. Nah, kemudian tahun 1856 itu berkembang lagi Ampenan menjadi sebuah pelabuhan yang cukup ramai ya, internasional. Tahun 1856 itu tercatat itu ada 39 bandar resmi yang ada di Ampenan. Itu 13 diantaranya adalah bandar beras. Karena memang Lombok ini terkenal dengan penghasil beras ya. Jadi GPC itu ketika bersurat ke kantor yang di itu yang ada di bawah di kantor itu menyebutkan bahwa harga beras Lombok ini jika dibandingkan dengan harga beras di Sumbawa itu lebih murah dari beras Lombok. Jadi beras Lombok itu harganya sekitar 1,8 gulden per ponyang, tapi kalau di Sumbawa itu sekitar 2 gulden sampai 2,5 gulden, jadi ada selisih. Nah itulah makanya kenapa di Ampenan ini mulai rame disebut dengan perdagangan ya, sama perdagangan beras. Seperti saya sampaikan tadi ada 39 bandar resmi dan itu harus ada izin raja menjadi bandar ya. Beras dengan beras biasa ya, itu yang kualitas super tuh biasa dikirim ke Bourbon, terus ke ya Mauritius, ke Perancis. Nah, yang beras kelas 2 itu biasa dikirim ke Jawa, Maluku, ke Sulawesi sama ke Kalimantan. Nah, untuk beras hitam yang ke Kanton, Cina. Seperti itu. Jadi ada 3 jenis beras yang yang di sini, yang beras biasa memang, sama yang ketan hitam. Ketan hitam itu dikirim ke ke Kanton. Nah, jadi yang di depan kita ini adalah pembangkit listrik pertama yang ada di Pulau Lombok ya. Ini nama Belandanya itu awalnya kabel kuis. Nah, itu listrik pertama itu mulainya dari sini. Nah, nama perusahaannya itu namanya Balok. Electricity Bali and Lombok. Di khusus untuk Bali dan Lombok itu punya perusahaan listrik sendiri namanya Balok. Di Lombok itu ini sudah dia pembangkit listrik pertama
sekarang dia berfungsi menjadi gudang untuk LS dari Cina. Nah, pembeli pertamanya itu namanya Tio Ahok itu. Tio Ahok itu awalnya mengekspor beras dari Lombok, dan dia menggunakan gudang ini sebagai pabrik penggilingan dan pergudangan dikirim ke berbagai daerah. Gudangan ini ketika zaman kerajaan Mataram itu raja mempunyai 4 gudang besar. 4 gudang besar yang langsung mengarah ke pantai, menghadap ke pantai. Itu awalnya. Tapi lama-kelamaan para pengusaha dari Inggris, dari Cina juga mendominasi pergudangan yang ada di sini. Nah, pergudangan ini sampai dengan lampu merah yang di sana di sana sampai ke arah sini, itulah pergudangan beras. Kita tadi Sumatera, dari Melayu. Nah, kebanyakan yang di sini ini orang dari Palembang. Jadi banyak yang punya namanya itu Ki Agus itu asli dari Palembang asalnya. Rumah yang di depan ini adalah rumahnya Abah Adrep. Abah Adrep ini dia pembawa aliran bela diri PASI pertama di Lombok. Yosus Nkai namanya. Dulu di sini orang Jadi bisa silahkan buka judul bukunya itu Malay Archipelago. Ada edisi bahasa Indonesia, sekarang judulnya Kepulauan Nusantara, terbitan Komunitas Bambu. Nah, di dalam itu nanti ada 2 bab khusus menjelaskan tentang Lombok. Jadi nanti tentang bagaimana gambaran ampenan di masa itu. Ada 2 bab yang agak rinci lah sebagai panduan kita untuk melihat bagaimana sih sebenarnya, misalnya termasuk kampung Melayu tadi. Dia kan bernama Melayu ini setelah Belanda datang untuk mempermudah administrasi. Belanda membuat blok-blok kampung Melayu, Arab, Bugis, Banjar hanya. Sebelum itu apa? Sebelum itu hanya ampenan saja namanya. Betul. Terus di belakang saya ini ada sebuah tempat, ini namanya dulunya namanya Madrasah Darul Ulum. Tempat ini juga setelah ini berhenti di Banten, dia akan pindah ke Madrasah Al Ittihad yang ada di Lombok. Ayo kita jalan sambil jalan. Di belakang kita mulai ada, ini salah satu madrasah tua yang ada di Lombok. Jadi dia nyambung ceritanya seperti yang tadi. Ada 2 madrasah yang berdiri di awal 1920-an. Yang ini sekitar 1930, namanya Madrasah Al Ittihad. Yang tadi Madrasah Darul Ulum. Alumninya banyak. Salah satu alumninya mungkin yang teman-teman terkenal, Tuan Guru Abhar Pabutan. Di biografi beliau menulis bahwa beliau adalah alumni Darul Ulum. Cuman Darul Ulum ini tidak lama operasinya, kemudian ditambung ke sini. Ini melahirkan banyak sekali ulama-ulama besar di Lombok yang sekarang melahirkan banyak-banyak pesantren. Nah, kemudian di belakang kita ini ada namanya Hotel 3 Mas. Ini salah satu hotel pertama yang saya bilang pertama, bukan sih pertama sekali ada hotel, enggak, cuman
hotel yang beroperasi dengan selayaknya hotel saat ini dengan dengan manajemen modern. Ini miliknya keluarga almarhum Saleh Sungkar yang sekarang menjadi nama jalan Saleh Sungkar. Seperti kita ketahui, Saleh Sungkar ini adalah salah satu tokoh ampenan. Dia pernah jadi ketua DPR Lombok, ketua Masyumi di tahun itu. Beliau ketua Dewan Mendasarnya Tuan Guru Pancor Maulana Syekh. Dalam gang sempit ini kita bisa bernostalgia dengan dua tokoh besar Lombok, satu Maulana Syekh, satu Saleh Sungkar. Maulana Syekh kenapa dia tinggal sini? Karena ibunya di sini. Keluarganya Maulana Syekh ini yang ini bagian yang sebelah dan sebelah ini masuk yang berubah warna abu. Keluarga besar Haji Hairi itu keluarganya Maulana Syekh dari beliau sering berinteraksi di sini dan kenal dengan Saleh Sungkar. Ini hotel ini memang sudah lama tidak beroperasi, tinggal biasa, cuman memang bangunannya masih asli. Bangunannya, tegelnya, pintu-pintunya masih asli dan masih salah satu bangunan lama yang masih terawat karena dirawat betul oleh Tuhan. Kita masuk ke depan ya. Belakang kita ini ada dua sekolah lama. Jadi di sebelahnya ini ada namanya Tionghoa School, sekolah dasar kecil. Dia berdirinya tahun 1915. Kemudian di awal tahun 1940 dibuat lagi nyambung di sini. Jadi Chunghua School. Sama juga dibikin oleh komunitas Tionghoa. Kemudian sekolah ini tutup dan diambil alih oleh pemerintah menjadi sekolah negeri setelah peristiwa 65. Jadi kebijakan pemerintah di masa itu tidak boleh ada sekolah dengan kurikulum berbeda dengan pemerintah. Jadi zaman dulu nih bahasa pengantarnya bahasa Cina. Jadi misalnya kayak yang tadi Darul Ulum dan Al-Ittihad itu bahasa pengantarnya bahasa Arab karena dibuat oleh komunitas Arab. Jadi komunitas Cina membuat sekolah sendiri, namanya Tionghoa School, pengantarnya bahasa Mandarin, kurikulumnya kurikulum sendiri. Cuman setelah peristiwa 65, pemerintah mengharuskan semua sekolah harus pengantarnya bahasa Indonesia. Proses kemudian sekolah yang bagian sebelah selatan menjadi SD, sekarang namanya SD 11. Kemudian yang bagian utara menjadi kita sebutnya SMP Dolar. SMP 1 SMP 3. Ini sih namanya. Kebetulan kalau arsiping tentang ini banyak sekali di Google, cuman kebanyakan dalam bahasa Belanda. Karena para guru-guru yang bekas mengajar di sini awal-awal 2000-an masih sering reunian. Sejak awal mereka sering bikin publikasi, jadi jejaknya masih banyak. Ini seperti itu. Silakan jalan lagi. Pinggiran Sungai Jawa. Ya, sekarang kita berada di, boleh dibilang kawasan industri ya pada zaman awal pemerintahan Belanda. Jadi di kiri kanan ini adalah pabrik-pabrik yang dimiliki oleh para pengusaha. Seperti misalnya di sebelah kiri ini ada pabrik kecap, namanya Kecap WC. Ya, sampai sekarang dia masih beroperasi. Bawang, kecap manis, ya itu dia di pabrik WC ini. Nah, di sebelah kanan ini ada pabrik minyak kelapa, namanya minyak kelapa pabrik minyak Sun-An. Nah, tapi lama-kelamaan diberikan dia nama Indonesia menjadi Sumber Ampenan. Karena tempatnya terbatas di sini, akhirnya pabriknya dipindah ke Dasan Cermet. Di Dasan Cermet. Ya, Dasan Cermet.
Nah, di seberangnya juga ada pabrik rokok. Pabrik rokok Kuda Putih. Yang itu khasnya itu kulit rokoknya itu dari kulit jagung. Klobot. Kalau biasa kita sebut klobot, rokok klobot. Nah, di seberang sini juga ada pabrik sabun. Pabrik sabun dari toko Tambora. Di Lombok Tangsi, jadi kalau sore-sore kita lewat masih ada aroma tembakonya. Nah itu tipikal semua gudang di Ampenan. Jadi musim tembakau dia nampung tembakau, musim bawang dia nampung bawang. Nah sekarang dia yang masih literally masih aktif berproduksi cuma tinggal satu. Itu namanya kalau kita dulu nyebutnya Mahajaya. Sekarang mungkin udah berubah namanya, tapi kalau dulu kita orang Ampenan nyebutnya Mahajaya. Nah dulu di sampingnya juga dulu sama. Yang sekarang jadi Lombok Taksi dulu kita sebutnya Inkadadi. Sama juga operasionalnya, mereka menampung hasil bumi, bawang, ada kedelai, ada tembakau. Nah, itu saat ini yang masih beroperasi dengan pola lama itu Mahajaya tadi. Jadi misalnya teman-teman kalau mau lihat bagaimana Mahajaya itu beroperasi, datang sore-sore. Jadi mulai pagi mereka datang, ibu-ibu kita nyebutnya turun untuk orang yang turun bekerja di Ampenan. Dulu kalau zaman dulu orang turun dari Lombok Tengah, Lombok Timur pagi itu jalan pakai sarung ibu-ibu. Dan sekarang masih, misalnya kalau teman-teman lihat mau bubaran pabriknya Mahajaya itu jam-jam 5 nongkrong di depan Lombok Taksi. Jadi ibu-ibu itu masih kayak sarung biasa lah ibu-ibu. Paru-paru baya keluar itu harum-harum semua, aroma tembakau semua. Itu tipikalnya semua dulu orang turun ke Ampenan itu begitu. Jadi sore kalau kita pulang itu ibu-ibu tuh buru-buru pabrik itu aromanya harum, aroma tembakau. Jadi itu masih bertahan sampai tahun 90, awal 2000 masih. Cuman karena krisis dan sebagainya nutup. Nah, yang tersisa sekarang dengan masih pola produksi lama itu ya tinggal Mahajaya tadi. Teman-teman kalau kita sekarang berada di Stanford Ampenan. Dulu ini ada terminal bus. Terminal bus iya. Jadi titik 0 kilometernya Ampenan di sini. Jadi tugunya masih ada. Itu di belakang sol sepatu itu ada tugu pal, ada pal 0 kilometer Ampenan ada di situ. Masih ada. Jadi untuk pal penanda jarak titik 0 pengukuran dari Mataram dari terminal Ampenan ke Cakra Solo sebagainya. Jadi dulu kenapa namanya Sukaraja? Namanya Sukaraja kampung ini memang ini wilayah ada puri milik kerajaan yang terakhir ditinggal di situ. Jadi apa namanya Sabandarnya Ampenan. Yang terakhir namanya Said Abdullah Al-Qadri. Tinggalnya di belakang sini. Jadi ada puri khusus untuk Sabandarnya raja. Itu cikal bakal kenapa namanya Sukaraja, memang daerah yang sukaannya raja. Jadi termasuk istrinya raja, selirnya raja, kalau dia misalnya ngambek dari purinya itu kaburnya ke sini karena memang ada tempat peristirahatan, ada pesantren khusus punyanya Said Abdullah. Ketika Ampenan ditutup tahun 1977, jadi terminalnya mulai sepi, ya, sudah pindah ke Lembar. Sejak itu udah nggak dipakai lagi, satu dibuat jadi Taman Jangkar saat ini. Jadi Ampenan itu ditutup tahun 1977 dengan pembangunan Lembar. Jadi tidak ada lagi aktivitas yang padat.
kita sekarang berada di depan rumah apa namanya nih, rumah perkumpulan Hokkien Hokwe. Jadi Hokkien itu merupakan salah satu paham atau salah satu suku dari orang Tionghoa. Ada Hokkien, ada Hakka, ada Kek, banyak. Iya, kan. Jadi mereka membuat satu rumah perkumpulan yang awalnya dulu di sebagai rumah perkumpulan, tapi lama-lama karena banyak korban, jadi dia berubah menjadi rumah penyimpanan barang-barang, khususnya untuk acara kematian orang-orang Tionghoa. Jadi dulu kalau mau lihat tabel di sinilah gudang tabel itu. Tabel itu seperti di kota di mati ini. Jadi di sini. Dan semua atribut yang diperlukan untuk upacara kematian itu disimpan di sini. Pimpinan Cina yang pertama diangkat oleh Belanda itu namanya Ong Kalok. Ya, Ong Kalok. Ong Kalok itu juga diangkat sebagai anggota dari Dewan Landrat. Jadi Dewan Landrat ini semacam DPR yang macam dewan khusus untuk daerah Apenan dan sekitarnya. Kalau dilihat di pamfletnya, bioskop. Belum bioskop, Ramayana Theater. Bioskop. Ini dulu gedung bioskop Ramayana Theater. Nah, tapi sebelumnya ketika masa pemerintahan kolonial namanya Guen Theater. Nah, jadi di Simpang 5 inilah sentrumnya Apenan. Kalau di Amsterdam ada sentrumnya Amsterdam, nah di Apenan inilah sentrumnya Apenan. Sebenarnya kalau kita buat dia seperti Amsterdam bagus sekali ya, tapi harus tidak ada kendaraan yang lewat, yang boleh jalan kaki atau pakai sepeda ya. Dulu di tengahnya ini ada bundaran, Ada tugu ya. ya ada tugu. Ya, teman-teman, kalau kita menilik catatan-catatan Belanda, sebenarnya peta yang agak komplit yang dibuat Belanda tentang topografi Apenan dan sekitarnya itu dibuat oleh Biro Topografi Belanda tahun 1927. Jadi batas pemukiman itu ke sana tidak ada pemukiman, kecuali kelenteng. Pemukiman itu dari sana dan yang di belakang kita. Jadi dari sebelum Belanda itu sepanjang jalan ini kantor-kantor perwakilan dagang. Jadi termasuk salah satu yang terkenal itu yang datang ke Lombok di tahun 1856, namanya seorang naturalis Inggris namanya Alfred Russel Wallace. Teman-teman mungkin masih ingat kita ada namanya Wallace Line. Wallace Line itu adalah garis batas imajiner yang memisahkan antara fauna Australia dan Asia. Ini garis ini membujur lurus dari Selat Lombok ke atas, belok nanti ke Sulawesi sampai ke Filipina. Ini garis imajiner yang nantinya oleh Wallace itu berkas-berkas yang dia tulis di Apenan di tahun 1856 itu dikirim ke Charles Darwin. Posisinya Charles Darwin di tahun itu sedang ada di Kepulauan Galapagos. Nah, naskah-naskah inilah kemudian digabung jadi satu, dikirim ke London. Nah, tanpa kehadiran mereka berdua, tanpa kehadiran Wallace posisinya masih di Ternate, Darwin masih di Kepulauan Galapagos. Berkas-berkas ini digabungin jadi satu dan diseminarkan di semacam lembaga ilmu pengetahuan namanya Linnean Society di London, semacam LIPI-nya sekarang lah, semacam lembaga ilmu pengetahuan. Nah, dari seminar itulah kemudian lahir namanya yang kita kenal sekarang namanya teori evolusi.
Nah, awalnya kan teori evolusi ini disebut penemunya cuma satu, Charles Darwin. Cuman belakangan akhirnya setelah diteliti lebih jauh, sekarang kan di jurnal-jurnal disebutkan penemu teori evolusi itu 2 orang. Pertama Charles Darwin, kedua tadi Alfred Russel Wallace. Nah, Wallace ini datang sebenarnya dia nggak sengaja ke sini. Awalnya dia on the way dari Buleleng mau ke Makassar. Cuman karena terlalu lama nunggu kapalnya tidak datang, dia dapatnya kapal menuju Ampenan. Nah, iseng-iseng nih ceritanya. Iseng-iseng dia mampir ke sini dan dia pertama cuman keliling-keliling di Ampenan. Nah, tadi dia di sini nginap di rumahnya Tuan Carter namanya. Carter ini seorang pedagang Inggris. Dia pengusaha hasil bumi. Nah, kemungkinan rumahnya itu di belakang kita ini. Kemungkinan besar, cuman masih teman-teman masih kita ada ruang untuk revisi. Cuman katanya Carter, kalau teman-teman mau baca tadi di buku yang tadi saya ceritakan, posisi rumah itu, dari rumah itu masih kita bisa dengar suara ombak. Jadi jaraknya tidak akan lebih dari 100. Nah, kalau tidak di sini ya di depan ini, kita masih dengar laut dari rumahnya Tuan Carter itu. Nah, dari sinilah nanti Wallace itu berkunjung kemana-mana dan membuat catatan. Sama yang dia kunjungi lama itu dia ke Labuan Tering yang di Lembar itu. Nah, di sana dia tujuannya ke sini kan ngumpulin spesies hewan, kan? Spesimen hewan. Dia menembak hasil buruan, diawetkan, dikumpulin begitu saja. Sampai kemudian nanti dia salah satu penemuan yang paling besar yang atas nama dia yang dia tulis dari Ampenan itu ya tadi Wallace Line itu. Dari Ampenan kemudian dia melanjutkan perjalanan ke Makassar, kemudian dia cukup lama tinggal di Ternate. Teman-teman kalau mau download sekarang free, banyak di Google. Kata kuncinya itu Letters from Ternate. Nah, Letters from Ternate itu adalah kumpulan surat-surat Wallace, termasuk apa yang dia tulis di sini. Dia arsipin, dia kemudian kirim ke London. Apa namanya? Letters from Ternate. Itu kumpulan surat-suratnya Alfred Russel Wallace yang dia kirim berkorespondensi dengan Charles Darwin dan Linnean Society di London. Ini teman-teman seperti tadi, saya bukan promoin bukunya ya, cuman memang kalau untuk melengkapi nanti bisa download karena karyanya Wallace ini banyak sekali. Buku-bukunya sekarang banyak sekali beredar dan dia selalu bercerita panjang tentang Lombok karena dia paling jauh dia sampai ke Kopang, tapi salah satu tempat tinggal base campnya ya di sini. Dia barang-barangnya tinggal di sini dan keliling kemana-mana. Akhirnya menulis risalah yang sekarang kita kenal yang nama Malay Archipelago tadi. Dibangun sekitar tahun 1896. Itu menurut para tetua yang ada di sini. Dulu sebelumnya kelenteng ini adalah rumah biasa ya, rumah orang Tionghoa biasa. Tapi karena semakin lama ternyata orang-orang Tionghoa banyak yang datang kemari, akhirnya rumah ini berubah menjadi rumah peribadatan. Nah, sekarang ini dia terkenal dengan kelenteng Tridharma. Jadi ada orang Konghucu, yang Buddha dan Shinto boleh beribadah di sini. Bukan hanya Konghucu atau yang tertentu saja. Apa ada peran penting dulu yang pemilik dari rumah biasa bisa jadi? Iya, dia adalah pemimpin Cina zaman itu. Semacam kiai gitu ya? Iya, semacam. Jadi orang Cina biasa jadi pemimpin itu yang businessman, yang kaya. Nah, dia yang diangkat jadi pemimpin. Ya, kita sekarang lanjut langsung ke titik finish ya di rumah makan Mbak Eni. Di sana kita diskusi lagi sambil makan.